baru kemarin kampus tour ke Yunnan Minju University, dan hari ini aku akan ketemu Ko Marco, akan kampus tour ke Yunnan University, bagaimana fasilitasnya, kemudian bagaimana lingkungannya, kemudian di sana ada apa aja yang bisa kita dapati. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Kalau ada iklan, ya aku mintanya untuk tidak skip iklannya, karena itu sangat berguna untuk aku bertumbuh. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, terutama ke teman-teman kalian yang tertarik sama Cina, kuliah di Cina, dan juga mau kuliah di Cina. Dan ini dia Yunnan University. Dan sebelumnya ketemu dulu sama Om Marco di stasiun. Aku udah keluar dari stasiun dan ini penambahan stasiunnya, jadi sebenarnya udah rel kereta api. Jadi karena Indonesia suasananya persis sekali. Dan ya, ini ada proyek di belakang, dan ya menyenangkan sekali bahwa teman-teman Indonesia, PPIT di Indonesia sangat solid ya di Kunming. Jadi buat teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau misalnya mau melanjutkan studi di Yunnan, di Cina, karena teman-teman Indonesia di sini sangat solid, sangat sportif juga. Jadi silakan kalau misalnya ada teman-teman yang mau kuliah di provinsi Yunnan, China, bisa langsung DM aja di Instagram ya, di Instagramku di @haikalrw_. Kalau ada yang bisa aku share ke kalian gitu. Woi, halo. Halo kok. Mana? Turun dari Ini apa kok? ini adalah kayak untuk yang up gitu biasanya. Oh, Seci ya desainnya. Iya, seperti gitu. Oh. Kali ini aku sudah ada di Yunnan Taswe, dan Yunnan Taswe ini ada dua, ada yang di Cegung dan juga di Kota Nah. Kali ini aku lagi ada yang di kota, dan bersama Ko Marco aku akan menjelajahi Yunnan Taswe yang ada di kota ini. Dan sekilas seperti teman-teman yang bisa teman-teman lihat bahwa arsitekturnya ini benar-benar yang seni banget, yang benar-benar aku rasa sih bisa dibilang bahwa tidak seperti kuliah tapi benar-benar kreasi, dan uh, di mana lingkungannya, kemudian bangunannya apa aja. Langsung aja kita langsung explore. Wah, ini termasuknya di tengah kota tapi rindang ya. Iya, rindang tapi. Oh, ini ada lapangan basket langsung. Ah, itu fotokopi atau apa? Ini untuk yang Souvenir. coffee shop, dan juga ini ada anak-anak biasanya belajar di sini. Kalau Ini apa kok? yang mana? Ini depan. Yang depan ini adalah kayak macam mereka biasa tuh ada main film, biasa syuting di sini gitu. Itu sebagai ikon yang terbaik, bagus gitu kan. Oh iya sih. Ini termasuknya bagus sih. Ini. Kayak wisata sini ya. Wisata. Kapan? Hari ini? Hari ini adalah hari ulang tahunnya Kemudian University ke-103. Ini banyak sekali sejarah-sejarah gitu tentang bagaimana awalnya Yunnan ini dibangun gitu dan juga berdiri. Ini menara apa kok? Ini ikonnya untuk menaranya Yunnan gitu. Dan di Tiongkok juga ada. Ini apa? Gedung apa ini? Biasa adalah yang cuy-cuyan gitu. Bagus ya, kayak apa, tradisional gitu. Ya, dia sejarah-sejarah. Lebih seni ya sini ya. Ya, sedih. Kan ada wisenya, wisnya gitu kan. Jadi ada seni. Bagus sih. Yang itu apa kok? Ini museum-museumnya juga di sini. Oh, itu museum. Wah. Wah, ini Itu adalah
yang biasa latihan wushu atau mungkin Oh. latihan-latihan yang kayak tradisional Cina gitu. Berarti performing art gitu ya? Performing arts-nya di sini mereka. Gitu. Oh, mantap sekali. Dan ada itu Suci bintang. Oh, oke. Ini nyaman kali. Ini memang rindang sekali di sini kan. Betul. Kita bisa juga bersantai di sini kalau di siang hari dan juga mungkin di musim panas gitu biasanya dan juga musim semi dan musim gugur. Karena di sini biasanya pohon-pohonnya itu bersemi gitu dan juga gugur juga pas musim gugur. Gitu. Wow. Latihan untuk opera Cina gitu. Dan Oh, sini. Ini bagus banget sih. Iya, betul. Bener-bener kayak wisata di sini. Iya, seperti wisata. Bener-bener wisata ini. Ini dibangun tahun berapa kok? Ini sejarahnya itu di tahun 1923 gitu. Oh. Udah hampir 103 tahun yang lalu. Ini apa? Contohnya. Ini mungkin dulu asrama-asrama untuk Oh iya. Yunan Xiangyuan. Yunan Xiangyuan. Ya dulu kayaknya ada asrama ya. Asramanya untuk yang mereka pas generasi pertama. Oh. Keren banget ini. Keren. Jadi tembusannya itu adalah menuju ke arah pintu selatan gitu dan kalian bisa lihat gitu ada danau-danau juga di sini gitu. Wah. Danaunya itu namanya Green Lake atau kita bisa ngomongnya Cuhui gitu kan. Oh. Keren. Mungkin ini wisatanya orang Yunan gitu biasanya di sini. Iya. Ini kalau setiap hari di sini sih wisata setiap hari ya. Ya mungkin bisa wisata setiap hari gitu dan bersantai ria lah gitu kalau kita bisa bilang. Oh. Itu apa kok? Yang di mana? Semiao mah? Itu Semiao. Itu bukan semiao, itu kayak semacam adalah kubah-kubah yang mungkin buat tempat istirahat. Di sama peles lah gitu yang seperti bentuknya gitu. Jadi di sana kita juga ada lagi gitu. Ini baru yang pertama. Wow. Berapa Cihok? Ini nan. Oh, di sini pakainya nantung. Nantung sama satu lagi pei. Oh, bukan ini ya. Suci, bukan angga. Bukan sudah. Ini kalau di sini ada pandanya bagus sih. Iya betul. Kalau mungkin di kebun binatang terdekat itu biasanya. Oh ini atas ini ya. Oh, oke. Dan inilah banyak pengunjung yang datang untuk antusiasmenya dengan Yunan Tasya gitu bagaimana begini. Karena Yunan ini sebetulnya itu paling top gitu se Yunan gitu dan juga kampus negeri lah kalau kita bilang gitu kan. Kayak ibaratnya UI-nya inilah Yunan lah. Gitu. Oh. Dong. Untuk kita mendaftar registrasi kalau misalnya kita murid baru itu kan harus scan muka kan di dekat sapam kan. Nah, di sinilah kita mendaftar gitu registrasi wajah kita di depan. Kantor berarti ya? Iya, di Donglu bisa dan juga di Cengkung juga bisa gitu. Oh. Wah. Ini keren banget. Kacanya juga bagus. Iya. Ini perpustakaan habis ini. Ya, dan juga dekat ini kita tempat belajar untuk jurusan bahasa Mandarin gitu dan S1, S2, S3 dan juga bahasa. Wow. Najah Semeloh. Nah, ini tadi tempat kita yang
desa orang-orang syuting nih untuk Oh. Cina gitu kan. Oh yang tadi ya, muter Iya. berarti ya. Dan ini dia lulus lagi itu adalah gedung untuk mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Mandarin gitu biasanya. Oh. Dan mereka rata-rata Seru kali. adalah ini Nancuelo gitu. Nancuelo ini juga tempat kita belajar juga gitu biasanya. Oh tuh. Nah, di sini tuh untuk pengajaran bahasa Mandarin itu biasanya mereka kelasnya di sini gitu sampai kemungkinan lantai 6 lah gitu dan Oke. paling tingginya. Dan di sini juga ada ruang dekan dan juga ruang para putauyen atau kita sebutnya adalah konselor gitu Pak. Wow. Dan di sini juga ada tempat kita belajar bahasa Prancis juga di dalam lantai 1 ini gitu. Dan di situ juga bagaimana caranya kita bentukan budaya antara Prancis dan juga China lah. Oh. Ini Wuli Kuan. Iya, Sika ya? Wow. Di sini nggak ada ini ya? Kayak Tian Tung Tzu. Di sini tidak ada kok. Kalau rata-rata sih banyak kan di Cengkung gitu. Karena di Cengkung kan lebih besar gitu. Dan di sini lebih kecil karena di sini itu kampusnya old campus lah kita bilang. Oke. Wow. Keren kali arsitekturnya. Ini juga udah mantap kali. Itu juga ada teman Bangladeshku. Oh. Itu ke dormitory cowok untuk yang mahasiswa internasional. Rata-rata mahasiswa internasional itu tinggal di sini. Oh, di Sueseng susu ya? Weh. Ah. Kalau di sini tuh rata-rata itu kamar itu berempat lah gitu. Berempat? Iya. Oke. Itu satu semester itu sekitar 1.200 gitu. 1.200. Iya, RMB. Kalau dikursing rupiah mungkin sekitar hampir 2 juta 3 juta lah gitu kalau kita kira-kira. Ini apa, Bu? Ini adalah untuk mahasiswa yang biasanya mengambil jurusan sains dan juga internasional gitu. Oke. International science. Ini asrama? Ya, ini asrama cowok gitu. Cowok yang internasional dan juga di sini mulai juga ada orang lokal sih. Seperti yang saya katakan tadi, kamar itu berempat gitu. Wow. Kebetulan saya tinggal di sini juga gitu. Di sini? Iya. Sama orang mana? Saya di sini bersama dengan orang senegara dan kemudian ada Nepal dan juga Thailand. Oh, ada Indo juga? Ada Indo, iya. Siapa? Namanya adalah Rafa gitu. Dia asalnya dari Purwakarta. Oh. Dia di mana? Belum pernah ketemu aku. Mungkin teman-teman juga pernah bertemu ketika di welcome party. Oh, mungkin PDIT. lupa aku. Nah, ini dia sekarang adalah kantinnya. Oh, ini. Ini biasa untuk kantin halal gitu. Oh, ini ada Cingzen. Oh, ini nggak buka ini. Ini bukanya sekitar jam 4:30 jam 5 gitu. Karena mereka bersiap-siap gitu sekarang para chef untuk mempersiapkan makan malam. Oke. Dan di sini juga untuk kantin yang non halal juga gitu di sini. Oh, di sini juga. Oke. Wow. Dan ini juga supermarket nih yang ini. Supermarket ini juga biasanya membeli kebutuhan-kebutuhan kayak pel-pelan, kayak sikat gigi, alat cuci baju dan juga snack atau mungkin kandian lapar gitu. Dan juga ada tulis kalian untuk menulis buku untuk belajar di kelas gitu biasanya. Oke. Terus ini yo hasil. Ini adalah pintu barat gitu atau kita sebutnya adalah Timan dalam Mandarin. Ini menembusnya itu biasanya ke food street juga gitu. Karena berdekatan dengan pusat kota lah paling. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Berikutnya ini adalah tempat parkir para dosen gitu biasanya. Para alumni mungkin yang sudah bekerja yang mau kunjungan untuk di universitas bisa ke sini gitu. Mereka parkir di sini. Ini apa kok tadi? Gedung ini. Bagian ini ya. Ini itu adalah ke Cekuan gitu kita ngomong. Oh. Semacam pertemuan antar alumni, pertemuan antar mungkin para alumni yang sudah bekerja yang orang lokal gitu banyak gitu biasanya. Profesor juga bisa di sini. Oh, itu tusuk. Ini adalah satu lagi adalah bus
shuttle bus gitu. Oh. Shuttle bus yang menuju ke arah Cengkung gitu. Pinggir kota, dan di sini juga ada jadwal-jadwalnya sendiri gitu. Dan ini dikhususkan untuk mahasiswa dan juga para dosen gitu. Sebenarnya sih nggak bayar, gratis kok. Cuman tinggal kita kartu pelajar, langsung deh sampai kita ke Cengkung gitu. Dan di sini juga jadwal-jadwalnya biasanya di pagi hari, siang hari ketika jam makan siang, dan juga sore hari gitu. Oh pasti ya? Pasti ya. Boleh ikut gak? Daripada harus LRT. Mungkin lebih baiknya mahasiswa itu pun Yunta gitu biasanya yang dikhususkannya. Oh, oke. Dan ini adalah panggung gitu, dan juga aula tampil di acara-acara. Oh, ini aula ya? Iya, acara-acara tertentu. Cong apa ya? Cong? Oh. Oke, nah berikutnya ini adalah perpustakaan yang besar sekali gitu. Oh ini. Iya, ini biasanya ada lantainya sampai lantai 6 gitu. Oh. Dan juga di sini ada juga lapangan basket dan juga lapangan sepak bola gitu. Bagi teman-teman yang juga mungkin bisa main di sini, mungkin bosan di kamar, bisa juga ke sini. Dan setelah itu tadi ini adalah yang dom cewek gitu. Dom cewek ini sama juga kayak dom cowok. Oh, berarti yang cewek-cewek yang Indo di sini ya? Betul. Tapi bedanya itu mereka di kamar mandinya itu di dalam gitu. Dan kalau untuk yang cowok biasanya mereka kamar mandinya di luar gitu, banyak kan. Oke. Serunya. Ini juga lurus lagi tuh bisa juga tempat Wenyuenlo. Wenyuenlo ini biasanya untuk pertemuan kegiatan mahasiswa gitu. Oke. Kayak opera Cina, dan juga untuk pertemuan kayak reading, dan juga pertemuan untuk kayak musik Cina gitu. Dan juga saya juga pernah belajar di sini sebelumnya gitu, di gedung ini juga gitu. Kampus di mana kok? Kampus yang tadi Nancuelo gitu. Karena lebih dekat gitu, dan juga untuk para dosen, para guru juga gampang aksesnya juga. Gitu. Kita di pintu masuk tadi kita Kultural ada berarti fakultasnya ya. macam kayak budayaan lah kita ngomong gitu. Oke. Lagi kultur. Antropologi lah gitu kalau kita mungkin dalam ilmu bahasa Indonesia. Itu tadi kita kesini kan ya? Nah, ini berbeda lagi. Ini sekarang kita masuk ke pintu timur. Tadi pintu kita masuk itu pintu utara. Ini asrama, bukan? Ini bukan asrama. Dan ini kayak semacam mungkin kayak pertemuan gitu. Jadi mungkin bisa beristirahat di sini gitu. Dan banyak, ada kedai supermarketnya gitu kan, dan juga mungkin lebih banyak gitu di luar gitu. Tempat nongkrong gitu lah ya. Tempat nongkrongnya gitu. Dan juga ada Lakin Coffee juga ada di sana. Mixway gitu, dan juga outlet lain yang mungkin terkenal di Cina lah gitu. Dan apabila kalau misalnya susah untuk cari makan gitu, bukan maksud memudahkan gitu untuk orang muslim sendiri gitu. Ya lebih ini adalah ulang tahunnya Yunan ke 103 nih, kebetulan hari ini nih. Nah, aku mahasiswa dari Yunan University itu dari jurusan bahasa Mandarin. Aku mengucapkan selamat ulang tahun buat Yunan University yang ke-103. Semoga banyak mahasiswa internasional yang masuk ke Yunan University untuk pendidikan dan juga ilmu lebih lagi yang dapat digali di sini. Terutama mahasiswa Indo ya. Ya, kita harus mendorong banget untuk anak Indo untuk ke luar negeri, khususnya. Iya, betul. Ya jadi ke Cina juga kan. Betul. Kalian bisa juga masuk di universitas ini karena universitas ini tuh sangat top sekali di Yunan. Oke. Ini musimnya ya kok? Iya, musimnya ini Koufan. Nah, ini Koufannya. Ini banyak banget jalan-jalan di sini.